Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, yang mana dalam episode kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah, sebuah negara yang telah menjadi korban perang saudara yang brutal selama hampir 1 dekade. Konflik di Suriah bermula dari proses anti pemerintah pada tahun 2011 yang menuntut reformasi dan akhirnya berujung pada perang saudara yang brutal dan berkepanjangan. Lalu, apa yang semula dimulai sebagai gerakan pro-demokrasi berubah menjadi konflik kompleks yang melibatkan banyak pihak dengan agenda yang berbeda-beda. Di suatu sisi, ada pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad yang didukung oleh sekutu seperti Rusia, Iran, serta milisi Syria seperti Hizbullah. Di pihak lain, ada kelompok-kelompok pemberontak yang menentang pemerintah seperti oposisi, pasukan demokratik Suriah, dan kelompok-kelompok militan seperti Hayat Tahrir al-Sham. Konflik ini juga melibatkan terlibatannya negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Turki, Saudi Arabia, dan negara-negara lainnya yang mendukung pihak tertentu. Konflik ini telah menyebabkan kehancuran infrastruktur dan kota-kota di Suriah, yang mana pertempuran yang berkepanjangan ini, kota-kota seperti Aleppo, Homs, dan Raqqa telah menjadi korban kehancuran masif akibat pertempuran sengit antara pemerintah dan pemberontak. Selain itu, konflik ini juga memicu krisis pengungsi dengan jutaan warga Suriah yang telah terpaksa mengungsi ke negara-negara seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak. Menurut data PBB, lebih dari 6,6 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi internal, sementara lebih dari 5,6 juta orang lainnya telah mengungsi ke negara-negara tetangga. Pelanggaran hak asasi manusia seperti serangan kimia, pembunuhan massal, dan penculikan juga menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dalam konflik ini. Pada April 2017, sebuah serangan kimia di Khan Shaykhun menewaskan lebih dari 80 orang, termasuk anak-anak di dalamnya. Insiden ini memicu ancaman internasional terhadap Presiden al-Assad. Dampak lain dari konflik ini ialah munculnya ancaman terorisme dari kelompok-kelompok militan seperti negara yang biasanya kita kenal dengan ISIS, yang sempat menguasai wilayah di Suriah dan Irak, yang mana kehadiran ISIS telah menyebabkan ketakutan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, termasuk perundingan dengan damai yang difasilitasi oleh PBB dan negara-negara lainnya. Namun, sampai sekarang resolusi konflik masih menjadi tantangan besar karena perbedaan kepentingan antara pihak dan yang terlibat. Selain itu, keterlibatan militer asing juga dilakukan dalam upaya memerangi kelompok-kelompok militan seperti ISIS. Serangan udara yang dilancarkan oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Rusia telah membantu mengusir ISIS dari wilayah yang mana dikuasainya di Suriah. Setelah hampir 1 dekade berkonflik, prospek rekonstruksi dan stabilitas jangka panjang di Suriah menjadi isu utama yang harus dihadapi. Negara ini telah mengalami kehancuran infrastruktur yang masif dan kehilangan sumber daya manusia yang besar akibat perang saudara. Penanganan masalah pengungsi dan kemanusiaan yang juga menjadi prioritas. Jutaan warga Suriah yang mengungsi ke negara-negara tetangga membutuhkan bantuan dan perlindungan yang memadai. Selain itu, mereka juga membutuhkan jaminan keamanan untuk mendapat kembali ke tanah air mereka. Komunitas internasional memiliki peran penting dalam mendukung perdamaian. Dengan pulihnya Suriah, dukungan finansial dan teknis diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur ekonomi dan layanan publik di negara-negara ini. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang konflik di Suriah yang telah berlangsung hampir
selama 1 dekade. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di Suriah. Kami berharap konflik ini dapat segera diselesaikan demi masa depan yang lebih baik dan bagi rakyat Suriah. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.